selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabar anak-anak ibu sekarang? Sehat-sehat kan ya? Bagus. Saat ini kita tetap harus ingat bahwa kita harus tetap jaga kesehatan, makan makanan bergizi, istirahat, dan ingat ya, tetap prokes supaya kita selalu sehat. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang Raja Saul yang menjadi Raja Israel yang pertama. Hari ini kita akan mengenal siapa itu Raja Saul dan apa yang akan kita pelajari dari Raja Saul. Sudah siap anak-anakku? Seperti biasanya, sebelum pelajaran kita ngapain dulu? Pinter berdoa. Maka ambil sikap doa yang baik ya. Kita akan berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan supaya terberkati. Baik, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih atas hari baru yang Kau berikan kepada kami. Hari ini kami berkumpul di kelas virtual ini untuk belajar dari Raja Saul, sehingga selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pagi, sehat. Mari kita belajar ya nak ya. Dengan kisah Raja Saul ini, maka tujuan pembelajaran kita adalah 1. Memahami Raja Saul yang hatinya tidak bersih. 2. Memahami akibat meninggalkan Allah seperti Saul. Yang ketiga, belajar jujur dan tulus hati. Dan yang keempat, belajar rendah hati atau tidak serakah. Nah, hari ini itu tujuan pembelajaran kita. Kita akan lihat dari Raja Saul dan kemudian kita akan merefleksikannya, merenungkannya, dan setelah itu kita tahu apa yang akan kita buat dalam hidup kita. Kisah Raja Saul yang akan kita pelajari ini ada tertulis di dalam Kitab Samuel 1 bab 15 yang mengisahkan saat itu Raja Saul diurapi oleh Samuel menjadi raja. Kemudian Samuel diperintahkan oleh Tuhan untuk mengalahkan Amalek dan kemudian menjadikan mereka bertobat. Tetapi Daud malah menyimpang dari kehendak Tuhan. Dan kemudian ketika Daud diingatkan oleh Samuel, dia tetap ngeyel. Dia malah tidak pernah berpikir lagi bahwa dia menjadi raja karena Allah. Tapi yang dia pikirkan adalah bagaimana dia bisa menjadi raja yang kaya, yang kuasa, yang terkenal. Sehingga menggambarkan apa? Saul menjadi jauh sekali dari Tuhan. Itu yang akan kita lihat dan kita pahami hari ini ya. Kita lihat di dalam gambar ini ya, bahwa raja-raja Israel itu dipilih sendiri oleh Allah. Dan Allah mensahkannya dengan cara mengurapi. Siapa yang mengurapi? Adalah para nabi yang diutus oleh Allah sendiri. Maka Saul pun diurapi oleh Samuel, sehingga dia bisa menjadi raja yang pertama. Saat itu Saul diangkat menjadi raja dan dipilih oleh Allah karena Saul baik, Saul taat, Saul setia. Nah, tetapi manusia kadang-kadang kalau sudah punya kuasa, jabatan, lupa bahwa dia menjadi pemimpin itu berarti diutus Tuhan untuk menjadi pemimpin yang mewakili Tuhan. Tapi yang terjadi kadang-kadang seorang pemimpin malah menjadi apa? Serakah. Mau harta yang banyak, kekuasaan yang besar, sehingga apa? Melakukan tindakan yang tidak benar. Contoh, merampas harta orang lain, menindas, korupsi. Nah, itulah yang kemudian terjadi pada Saul. Kita akan melihat dan memahami bagaimana kisahnya yang terjadi ya.
Raja Saul, raja yang dipilih Allah pertama kali menjadi raja Israel. Orang yang semula baik dan taat, tapi kemudian akhirnya ditolak oleh Allah sebagai raja. Seperti apa kisahnya? Mari kita lihat videonya bersama-sama. Selamat menyaksikan. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya. Ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki Yoel dan Abia menjadi hakim atas orang Israel. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami." Harus ada raja atas kami, maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka, dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu. Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru masak dan juru makanan. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu. Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan, menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka. Maka didapati suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri, seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Tetapi jawab Saul, "Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Bukankah kaumku yang paling hina?" Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian. Hidup raja! Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul.
sambil berkata, Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan. Dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu, Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang, masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa. Halo, halo. Bagaimana setelah nonton videonya tadi? Bagus? Oke, yuk kita refleksi yuk. Kita jawab pertanyaan ini ya. Pertanyaan pertama. Bagaimana perasaanmu melihat video tadi? Ada yang sebel terhadap Saul. Kenapa sebel? Karena Saul tidak taat pada Tuhan. Betul ya, Saul tidak taat. Apalagi ada yang sedih. Kenapa sedih? Karena Saul ditolak oleh Tuhan dan tidak jadi raja lagi. Apalagi ada yang senang. Kenapa senang? Karena akhirnya raja yang tidak baik tidak menjadi raja lagi. Bagus sekali ya. Ternyata anak-anak ibu bisa menemukan hal yang baik dari video tadi. Kita lanjutkan dengan pertanyaan kedua. Apa alasan Allah memilih Saul menjadi raja? Saul kan dipilih menjadi raja sebelumnya oleh Allah. Alasannya apa? Betul sekali. Saul taat dan setia pada Allah. Semula Saul itu orang baik, taat dan setia pada Allah, maka Allah memilih Saul untuk menjadi raja dan menyuruh Nabi Samuel untuk mengurapi Saul dan resmi menjadi raja. Dan kemudian setelah itu Allah memberikan perintah kepada Saul untuk mengalahkan Amalek dan mempertobatkannya. Nah, itulah alasannya. Dan kemudian Allah mengutus Saul tersebut. Pertanyaan yang ketiga, kenapa Saul kemudian ditolak menjadi raja oleh Allah? Ya betul, karena Saul tidak taat, tidak setia. Allah menyuruh mengalahkan Amalek dan mempertobatkannya, tapi apa yang dibuat Saul? Merampas harta bendanya. Dia tidak adil, dia serakah, dia mau menang sendiri. Pokoknya dia mau pengen kuasa dan harta yang banyak. Dan apa? Dia tidak taat pada Tuhan. Maka Allah menolak dia dan kemudian Allah tidak mau dia menjadi raja. Bahkan Allah sudah menyuruh Saul mencari orang baru dan memilih raja baru untuk diurapi. Sedih ya, udah jadi raja kemudian dicopot dari jabatannya. Ya, tapi karena apa? Karena Saul tidak baik dan tidak taat, tidak tulus hati dan tidak jujur. Itu alasannya. Pertanyaan yang keempat. Apa saja sifat Saul yang tidak baik dan tidak layak kita tiru? Pinter, tidak jujur, tidak taat, tidak setia, serakah, mau menang sendiri, tidak adil. Ya, banyak sekali ya sifat Saul yang jelek ya. Pantas saja dia ditolak oleh Tuhan ya. Nah, pertanyaannya, kita mau seperti Saul enggak? Oh, tidak, pinter. Oke, itulah Saul ya. Ya, akhirnya sampai pada aksi. Dan aksi ini artinya apa anak-anakku? Tugas. Dijawab ya 3 pertanyaan seperti biasa. Kemudian dikirimkan ke ibu ya. Pertanyaan yang pertama. Apa yang akan kulakukan agar aku bisa selalu jujur? Jujur di mana coba ayo? Di rumah, di sekolah, jujur terhadap orang tua, terhadap guru. Nah, apa saja yang harus kita buat? Yang kedua, apa yang akan kulakukan agar aku tidak serakah? Supaya tidak serakah seperti Saul ya, merampas harta orang lain. Jadi apa yang akan kita lakukan supaya kita tidak serakah? Pertanyaan ketiga,
Bagaimana caranya agar hati kita selalu bersih? Saul hatinya kotor karena apa? Serakah dan pengen sesukanya sendiri. Nah, bagaimana supaya hati kita bersih? Nah, dijawab ya nak, seperti biasa, dan kemudian dikirimkan ke ibu. Akhirnya kita sampai pada penghujung pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar apa tadi anak-anak? Tentang Raja Saul. Raja Saul yang semula taat, setia kepada Allah, maka dipilih jadi raja dan diutus untuk mempertobatkan orang lain. Tapi apa yang dibuat Saul? Dia serakah, dia mau harta, dia mau kekuasaan, dia tidak taat lagi pada Allah, semaunya sendiri. Maka akhirnya apa? Dia ditolak oleh Allah menjadi raja. Nah, kita hari ini belajar dari Saul supaya kita tidak ditolak oleh Allah tapi dicintai oleh Allah. Baik, anak-anakku, maka mari kita akan tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Ambil sikap doa yang baik ya. Kita mohon berkat agar hari ini kita selalu dijaga oleh Tuhan. Baik, kita berdoa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, hari ini kami belajar dari Raja Saul untuk selalu jujur dan tulus hati, serta tidak serakah. Bapa, bantulah kami agar kami bisa selalu membuat hati kami bersih dan semakin dekat denganmu. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berpisah, sampai ketemu pelajaran berikutnya ya anak-anakku. Sehat selalu, shalom, Tuhan memberkati.